lakukan dari kita selalu saja pada adik-adik di Panti Asuhan Al-Islam Yogyakarta. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada adik-adik, siswa dan mahasiswa yang sudah hadir pada saat ini untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama kita. Berdoa dipersilakan. Ya, saya perkenalan dulu. Nama saya Anton Lowi Biantara, seperti tertulis di situ ya. Saya di sini bertugas untuk memberikan materi terkait dengan penyuluhan kesehatan, terutama manfaat daun jambu biji. Daun jambu biji tentu kita sudah banyak yang tahu ya. Dan ini saya diminta sharekan terkait dengan manfaatnya untuk kesehatan. Saya bersama dengan mahasiswa kita Surau saja dan mbaknya itu, mbaknya namanya namanya Anis sama mbaknya Lucy, Pak. Lucy ya. Jadi ada Mbak Anis sama Mbak Lucy yang menemani saya penyuluhan pada saat ini. Baik, adik-adik, ini siswa kelas berapa ya? 13 itu berarti kelas 3 SMA. Oh ya, berarti mau siap ya? Ya, baik. Jadi saya harapkan ya ini materi ini nanti bisa bermanfaat baik itu untuk kehidupan kita maupun nanti untuk pendidikan kita. Jadi saya akan menyampaikan terkait dengan manfaat jambu biji. Tentu adik-adik sudah pada tahu ya terkait jambu biji. Saya sudah pernah melihat atau sering makan ini ya jambu biji. Sering ya. Banyak namanya tuh. Namanya utang. Nah, kita sering kalau nonton jambu biji atau sudah pernah tapi nggak sering. Pernah, tapi tahu ya bentuknya jambu biji. Ya, baik. Nah, kita akan belajar ya, belajar sharing aja ya dari ya saya sudah ya belajar lewat jurnal-jurnal dan lewat pengalaman saya. Dan nanti sharing aja kita ya. Nanti manfaat yang akan saya sampaikan itu terkait dengan daun jambunya. Ya, baik. Jadi di sini tentu kita pernah ya melihat jambu biji dan daunnya. Dan ini menurut penelitian ini ada manfaat untuk kesehatan. Apa itu manfaatnya? Mari kita pelajari ya. Ya, jadi di dalam sejarah ya atau di dalam teori perkembangan asal jambu biji, itu disebutkan bahwa jambu biji ini nama latinnya adalah Psidium guajava. Jadi kalau ada makanan yang itu ada Psidium guajavanya, jadi itu kandungannya ada kandungan jambu biji. Ya. Merupakan salah satu jenis tanaman yang asalnya dari daerah Brasil. Jadi ini menurut sejarah, menurut pelajaran atau materi yang ada itu, jambu biji itu berasal dari daerah Brasil. Brasil itu ya benua yang luar dari benua Asia Tenggara. Brasil. Yang saat ini jambu biji itu sudah menyebar di wilayah Indonesia melalui Thailand. Jadi menurut riwayatnya itu ya menyebar ke Indonesianya dari Thailand. Itu bisa dibawa oleh para pedagang. Dan istilah jambu biji ini sering disebut jambu batu, jambu sigi, jambu klutuk. Ya. Ini pernah tahu ya jambu klutuk ini ya? Ya, jambu klutuk itu kalau salah kecil itu kan saya sering dikasih ya istilahnya rebusan daun jambu. Kalau saya pas Ramadan itu kan istilahnya tak jenggan itu ya. Itu sebenarnya kalau kita ngaji itu dikasih jambu, terus direbus itu dikasih pemanis, terus disaring, airnya diminum. Nah ini, saya dulu waktu kecil enak sekali itu.
karena kita waktu itu tak janjian itu kan ya apa namanya setiap sore itu ya itu sering dikasih itu di atasnya ya. Dan ini sampai sekarang ini menjadi sampai kenangan, menjadi pengetahuan bagi saya, ternyata jambu itu memang banyak sekali manfaatnya ya. Nah, tanaman jambu biji ini bisa tumbuh dengan baik di lahan yang subur seperti di Indonesia. Di Indonesia ini memang lahannya subur ya, karena musim hujan ada, musim kemarau ada ya. Ini jambu biji ini sering tumbuh di taman wilayah Indonesia ya. Saya pun juga ini kan nanam nih ya, nanam jambu biji, tapi bukan dari bibit, dari cangkok itu ya. Tapi saya beli waktu itu di pasar pasti di daerah Bandung sana. Saya beli sekarang sudah lumayan besar gitu ya. Nah ini karena saya tahu bahwa manfaat jambu biji dan daunnya itu ada untuk kesehatan. Makanya saya juga nanam untuk kesehatan bagi keluarga kita yang perlu bahan itu nanti bisa kita ambil sendiri. Kalau mungkin ada di sini ada tanaman jambu itu nggak kita dulu? Ada ya? Ya jambu pupuk. Nah itu namanya jambu pupuk. Ada ya? Ya itu bisa dimanfaatkan nanti kalau misalnya ada gangguan kesehatan, namanya diare, nanti bisa makan susunya yang itu daunnya. Nanti saya berikan ya. Jadi kita bersyukur di Indonesia ini subur ya, subur sehingga jambu ini bisa tumbuh dengan baik. Kemudian tanaman jambu biji ini dapat diperbanyak dengan cara ditanam dari biji waktu ini ditanam dari biji dan dicangkok. Nah, cangkok ini lebih cepat ya, lebih cepat besar. Kalau dari biji lama besarnya. Itu terkait dengan asal jambu biji. Ada yang mau ditanyakan ada itu? Mbak ini ya. Ya, baik. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke manfaat jambu biji. Jambu biji bisa dimanfaatkan dari buahnya dan daunnya. Nah, karena jambu biji ini ya istilahnya ada komponen buah dan daun yang bisa dimanfaatkan, maka ini istilahnya bisa menjadi tanaman yang obat, tanaman obat ya. Jadi bisa dilakukan buah dan jambunya. Tapi kalau bisa buahnya yang sudah matang ya, jangan buah yang masih hijau itu nggak enak itu ya. Nah, kalau sudah matang enak itu ya. Manfaatnya banyak. Buah jambu biji mengandung vitamin C dan serat yang baik untuk kesehatan. Jadi adik-adik kalau misalnya butuh vitamin C bisa mengkonsumsi jambu. Sekarang pun di jalan-jalan itu banyak istilahnya membuat jus jambu ya. Nah itu baik untuk kesehatan. Ada seratnya, ada vitamin C-nya. Nah kalau untuk menjaga imunitas itu bisa dikonsumsi. Beli jus jambu atau buat sendiri, ambil sendiri, dibuat jus sendiri, kasih madu, wah itu bagus tuh. Atau kasih gula. Ya. Itu untuk vitamin C sama serat bagus tuh. Vitamin C itu kalau untuk pertumbuhan dan untuk apa namanya peningkatan imunitas. Nah, sekarang itu kan banyak di waktu pandemi itu banyak orang diminta mengkonsumsi vitamin C yang cukup, yang bisa berasal dari alami, yang dari buah langsung atau bisa dari suplemen vitamin C. Nah itu diminta untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita banyak mengkonsumsi vitamin C. Tapi kalau yang suplemen itu istilahnya karena sudah dibuat kimia, buat tablet, buat sirup, yaitu sebenarnya sesuai dengan dosisnya. Kalau yang alami ya makan yang cukup, ya. Tidak berlebih dan tidak kekurangan ya, dan cukup. Ya. Itu banyak mengandung vitamin C. Kalau serat itu apa? Serat itu zat dari daun ada seratnya, dari buah ada seratnya, yang itu baik untuk metabolisme di dalam pencernaan. Kalau misalnya kita BAB-nya kurang lancar, bisa kita mengkonsumsi serat. Serat itu ya berasal dari tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan, dan termasuk yang jambu ini, buah jambu.
Jadi kalau adik-adik pernah mengalami BAB buang air besar yang sulit belum ya? Ya, ya itu saya juga pengalaman ya pernah mengalami itu dan saya mengkonsumsi ya buah ada buah lunak dan serat, ada pepaya, pisang, kemudian ya jus jambu ya. Nah ini nanti kandungan seratnya akan membantu pencernaan sehingga bisa melancarkan BAB-nya. Nah ini adik-adik, jadi memang manfaat buah terutama yang jambu ini juga baik untuk kesehatan. Kemudian daun tanaman jambu biji ini ternyata setelah diteliti dari sebuah penelitian itu menyebutkan mengandung senyawa kimia yang misalnya baik untuk kesehatan. Senyawa kimianya berapa apa? Ada 5 kurang lebih ya. Yang pertama itu polifenol, yang kedua karoten, yang ketiga flavonoid, yang keempat tannin, dan yang kelima antioksidan. Ini kandungan di dalam tanaman jambu biji, baik itu dari daunnya atau dari buahnya. Ya, ini terutama daunnya. Jadi di sini juga ada 5 senyawa kimia yang merupakan kandungan dari daun jambu biji. Nah, ini kita jelaskan satu-satu ya. Nah, sebelum kita masuk penjelasan, ini ada gambar ya. Ini adalah buah daun jambu ya. Nah, ini apa namanya? Yang matang ya. Jambunya yang matang, enak ini. Kalau saya dulu waktu kecil memang senang nyari yang matang-matang kayak gini. Nah, ini daunnya juga bermanfaat ya. Tapi kita perhatikan daunnya tidak semua daun ya. Ini daunnya agak tua ya. Daunnya yang pucuk, daun pucuk. Itu yang lebih banyak kandungan zat kimianya yang bermanfaat untuk tubuh dan kesehatan. Ini jambu biji. Nah, usahakan di sekitar kita kalau misalnya belum ada tanaman obat ya, alternatifnya bisa menanam jambu ini. Ini murah ini bibitnya. Dulu itu saya beli itu sekitar segini itu 20-30 ribu gitu. Dan itu sudah tinggi ya. Ya saya mau menanam itu untuk ya kalau ada sesuatu yang dibutuhkan dari buah dan daunnya, nah bisa kita langsung memetik, nggak usah beli. Nah, kita tanam sendiri di rumah. Di pot itu juga bisa ya, di pot besar itu. Nah ini jambu biji. Nah kita masuk ke penjelasan, mohon kecil-kecil ya. Sudah kasih ya, itu di situ ada, itu sebenarnya ada. Mohon maaf tulisannya kecil-kecil ya. Ya. Jadi tadi ada 5 kandungan ya, jadi ya. Yang pertama itu polifenol. Polifenol itu bermanfaat dalam mencegah kerusakan sel tubuh akibat radikal bebas dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi salah satu zat kimia di dalam daun jambu biji itu ada polifenol untuk mencegah kerusakan sel tubuh. Karena sel tubuh kita itu tiap hari itu ada yang rusak. Tiap hari ada yang rusak karena kita aktivitas ya, aktivitas sehari-hari ya, terkena paparan sinar matahari, terkena paparan lingkungan, itu ada yang rusak. Maka kita butuh mengganti sel-sel yang rusak. Kalau kita kekurangan zat kimia yang menggantikan sel yang rusak, maka sel yang rusak itu ya lama tergantinya. Misalnya ya kita luka lecet gitu ya, itu selnya rusak, ya selnya rusak. Kemudian butuh sel-sel baru atau zat-zat kimia baru dari tubuh yang berasal dari makanan yang kita makan untuk penyembuhan luka. Nah, ini kalau kandungan zat kimia dalam tubuh itu kurang, nanti penyembuhan lukanya lama. Kalau kandungannya dan di sel tubuh kita itu banyak senyawa-senyawa kimia yang bisa menyembuhkan luka, mengganti sel-sel yang rusak, itu nanti akan cepat penyembuhannya. Nah, ini salah satunya kita bisa mengkonsumsi jambu biji, baik itu dari buahnya atau dari daunnya. Daunnya nanti konsumsinya ya tidak semua buahnya ya. Daun ambil yang pucuk, karena daun pucuk itu yang bagus. Daun pucuk dan muda. Kemudian yang kedua, selain polifenol ada karoten. Dalam hal ini adalah beta karoten.
adalah salah satu jenis karotenoid yang merupakan zat pigmen pada sayur dan buah berwarna merah, kuning, dan oranye. Nah ini kalau di dalam daun jambu ya itu yang masih muda itu agak sedikit hijau ke kuning-kuningan, ya hijau ke kuning-kuningan, hijau muda lah, muda. Nah ini mengandung zat yang baik untuk pigmen untuk kulit ya, kulit tubuh kita. Zat pigmen ya, itu karoten. Kemudian yang ketiga ada flavonoid, yaitu kelompok senyawa bioaktif ditemukan pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Flavonoid serupa dengan antioksidan yang memiliki berbagai manfaat untuk tubuh manusia seperti memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas. Nah ini hampir mirip dengan polifenol ya, flavonoid ini, yaitu senyawa bioaktif yang nanti bisa memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas. Radikal bebas itu ya di sekitar kita itu ada polusi udara, polusi air, polusi suara, itu radikal bebas ya, yang nanti bisa merusak sel-sel tubuh kita apabila sel kita itu tidak bisa beradaptasi, dan ini bisa diperbaiki dengan mengkonsumsi buah atau sayur yang mengandung flavonoid, termasuk di daun jambu biji ini. Sehingga ini daun jambu biji ini memang bisa untuk memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas. Kemudian yang keempat, manfaat daun jambu biji itu di dalamnya ada senyawa tanin. Tanin itu merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang diketahui mempunyai beberapa khasiat, yaitu sebagai astringen, anti diare, anti bakteri, dan antioksidan. Zat yang tanin ini memang diperlukan sekali untuk anti diare ya. Kalau misalnya ya ini pengalaman saya ya, anak saya itu dulu pernah diare ya, terus itu dicarikan daun jambu biji yang utuh, terus itu dilebur-lebur, dicuci bersih, terus direbus, terus airnya diminum, dikasih gula. Baik, kita juga ya tanin. Jadi tanin itu zat yang bisa sebagai anti diare. Nah, jadi kalau ada anak, ini khusus untuk anak-anak ya, setahu saya khusus untuk anak-anak. Kalau misalnya kita punya saudara, punya tetangga yang masih anak-anak, anak kecil, balita, bawah 5 tahun itu, kalau dia diare, menstrual gitu ya, itu bisa diambilkan daun jambu biji yang utuh, terus dicuci, terus nanti direbus, terus airnya nanti diminum. Nah ini adalah salah satu manfaat daun jambu biji sebagai anti diare. Jadi setelah minum itu, jadi minumnya tidak sekali ya, tapi beberapa kali untuk antioksidan. Ya. Jadi makanan yang mengandung antioksidan ini salah satu ada di jambu biji. Jadi kita itu kalau di dalam perilaku hidup bersih dan sehat, dulu pernah saya sampaikan di sini, dianjurkan untuk mengkonsumsi buah dan sayur tiap hari. Nah, ini ada 5 zat senyawa aktif yang terdapat di daun jambu biji. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada tuh. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini jadi ada 5 ya, kurang lebih kandungan dari daun jambu biji. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, nanti di akhir saya bertanya ya. Nah, jadi nanti kebalikannya, jadi nanti di akhir nanti saya bertanya. Kita lanjut. Berikut ini adalah beberapa manfaat daun jambu biji. Nah, ini sekarang dikelompok-kelompokkan
Tadi kan kita bahas tentang zat senyawa aktif yang ada di daun biji. Sekarang kita membahas manfaat daun biji secara umum. Yang pertama, untuk mengurangi diare. Kandungan yang ada di daun jambu biji bisa mengobati diare dan disentri. Seperti tadi saya jelaskan bahwa senyawa tanin yang ada di dalam daun jambu biji ini bisa sebagai zat anti diare. Caranya bagaimana? Ambil daun jambu biji yang muda, utamakan yang pucuk 2-3 lembar, lalu cuci sampai bersih. Selanjutnya bisa dimakan langsung dengan sedikit garam atau juga bisa direbus dulu, lalu air rebusannya diminum. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, bisa dimakan langsung atau bisa direbus dulu, ya. Kemudian yang diminum airnya. Ini untuk mengurangi diare. Karena diare itu ya kan mengeluarkan cairan, dan dia itu di pencernaan itu metabolismenya itu kurang serat ya. Terus dia ada bakteri-bakteri yang ada di makanan. Nah, ini dengan dimasukkan serat, dimasukkan zat senyawa yang ada taninnya ini bisa memperbaiki ya metabolisme itu. Yang kedua, untuk mencegah infeksi luka luar ya. Luka sayatan, benturan, lecet, nah ini bisa dicegah atau diobati dengan daun jambu biji. Lalu ditumbuk dan dioleskan di bagian luka. Nah ini tidak dimakan tapi dioleskan di bagian luka. Jadi daun yang muda-muda itu ditumbuk, halus itu ditempelkan itu dioleskan. Ini pengobatan tradisional yang sejak zaman dulu ya. Sudah pernah saya mengalami satu kecil juga begitu. Ada lagi selain daun jambu biji ini untuk luka itu namanya adalah daun mandingan. Tahu nggak mandingan? Nggak tahu ya, anak-anak sekarang nggak tahu mandingan ya? Mandingan mesti tahu nggak mandingan? Kayaknya pernah denger deh Pak. Nah, itu waktu saya kecil itu daun mandingan itu sama untuk luka. Jadi daun mandingan itu yang pucuk terus dikunyah, terus dioleskan ini nanti perdarahnya bisa cepat berhenti. Itu dulu saya pernah mengalami waktu kecil ya, waktu usia SD ya. Jadi pakai daun atau juga daun jambu biji ini yang masih muda. Nah ini nanti ditumbuk, dioleskan di bagian luka itu. Itu untuk mengurangi penyembuhan luka, mempercepat penyembuhan luka. Di dalam kandungan daun biji ini manfaatnya juga bisa menyehatkan kulit. Kandungan zat antioksidan bisa sebagai pencegah kerusakan kulit. Ya tadi kan di dalam 5 senyawa tadi kan ada antioksidannya ya. Nah ini bisa untuk menyehatkan kulit dari kerusakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini daunnya ini ya. Ini daun yang pucuk. Jadi kalau mau ambil tadi luka tadi, ambil yang pucuk itu yang buah di paling atas itu. Net yang bawah itu sudah kandungan taninnya sudah mulai berkurang. Banyak kan klorofilnya yang di apa namanya di yang sudah tua itu. Kalau yang masih muda itu banyak yang tanin. Jadi ambil yang daun pucuk itu, cari yang pucuk seperti itu. Itu seperti tadi ya, kalau tadi itu kan pucuknya itu paling bagus ya, teh pucuk itu. Nah, pucuknya itu yang paling bagus ya. Seperti ini dan pengobatan di dalam daun jambu biji ini memanfaatkan yang bagian pucuk yang masih muda. Berikutnya yang ketiga itu untuk meringankan keram menstruasi. Nah, jadi ini untuk sebuah penelitian yang pernah saya baca bahwa daun jambu biji ini bisa untuk meringankan keram waktu menstruasi, nyeri waktu menstruasi. Jadi anti analgesik ya, anti nyeri. Mengkonsumsi suplemen atau ekstrak daun jambu biji, terutama daun biji yang muda seperti tadi itu, bisa sebagai pengurang nyeri saat menstruasi. Nah ini ada pernah saya baca penelitiannya seperti itu ya.
Jadi ini adik-adik kan sudah menstruasi semua ya. Kalau misalnya mengalami nyeri menstruasi ya alternatif lainnya cara mencegah nyerinya adalah dengan jambu biji yang masih pucuk gitu ya, dibuat ekstrak. Atau sekarang itu kayaknya ada herbal yang itu sudah ada tulisannya ekstrak daun jambu biji gitu ya. Ekstrak daun apa? Sekarang sudah banyak herbal yang menyediakan ekstrak itu. Kalau masih dibuat sendiri ya ambil, terus ditunggu ya, terus tadi itu diperas terus diminum. Nah itu kalau misalnya belum bersih ya dicuci terus dimasak, digodok itu direbus, terus nanti airnya dikasih madu terus minum. Itu untuk yang ketiga. Yang keempat, menurunkan kadar gula darah. Nah ini kalau ada ini kayaknya kadar gula darahnya masih normal semua ya. Ini pada lanjut usia atau orang dewasa yang sudah dewasa ya, tengah pertengahan ya. Jadi konsumsi teh dari daun jambu biji setelah makan mampu menurunkan kadar gula darah hingga 10%. Nah, kemudian efek penurunan gula darah ini masih bisa bertahan dalam 2 jam. Ya. Jadi ini seperti teh ya. Jadi daun jambu biji itu bisa dibuat seperti teh. Ambil di pucuk-pucuknya itu terus nanti dijemur, nanti kering, nanti ya bisa dipakai untuk teh seperti teh. Nah. Ini untuk menurunkan kadar gula darah. Kadar gula darah itu ya istilahnya kalau kadar gula darahnya lebih, itu nanti darahnya sulit mengangkut oksigen karena banyak gulanya. Kalau darah yang nggak ada gulanya itu kandungan oksigennya banyak karena tidak ada hambatan untuk mengikat oksigen. Kalau ada gula darahnya itu ada hambatan ketika mengikat oksigen. Padahal darah itu berfungsi juga untuk mengedarkan oksigen di dalam tubuh untuk pembakaran. Nah ini yang keempat. Kemudian yang kelima, manfaat daun jambu biji itu adalah menyehatkan jantung. Konsumsi daun jambu biji secara rutin bisa melindungi jantung dari paparan radikal bebas. Karena tingginya kadar antioksidan dalam daun jambu biji, daun jambu biji ini juga mampu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Hingga kalau misalnya kita ya ada atau bapak kita atau apa yang ada punya riwayat jantung, ini bisa disarankan untuk mengkonsumsi daun jambu biji secara rutin. Daunnya tadi tidak seperti daun pucuk ya, daun pucuk. Ya karena tadi itu bisa melindungi jantung dari paparan radikal bebas. Juga bisa menurunkan kolesterol jahat. Kolesterol jahat ini yang membuat penimbunan asam. Sehingga kolesterol ini memang kalau banyak kolesterol ini bisa tubuhnya itu nggak sehat. Makanya kandungan kolesterol LDL ini perlu dikurangi dengan cara salah satunya untuk mengkonsumsi daun jambu biji secara rutin. Kalau misalnya sekarang itu ada ekstrak daun jambu, kita bisa beli ekstrak itu, nanti bisa dikonsumsi. Kalau ekstrak itu sudah seperti serbuk itu, nanti bisa diminum, dikonsumsi ekstrak daun jambu bijinya untuk menurunkan kadar kolesterol jahat. Yang keenam, bersifat anti kanker. Daun jambu biji memiliki sifat anti kanker, bisa mencegah perkembangbiakan dan menghentikan sel kanker. Ini kalau misalnya ya, semoga kita nggak terjadi ya kanker ini. Kanker itu adalah pembesaran sel yang abnormal dan itu bisa mengimbas atau metastase ke organ yang lain. Misalnya itu bisa bisa metastase ke organ lain. Kalau sudah metastase, ini nanti bisa merusak organ. Makanya salah satu cara supaya
sel kanker tidak berkembang itu dengan mengkonsumsi daun jambu biji, ekstrak daun jambu bijinya. Nah, ini salah satu cara ya. Ada cara lain, ada kemoterapi dan sebagainya. Ini untuk herbalnya kita pakai itu daun jambu biji. Gitu. Ya semoga ya kita nggak ada yang kanker ya semoga ya. Karena kanker ini memang mengerikan ya, mengerikan. Ya, makanya kita ya selalu berprasangka positif aja. Kita misalnya pikirannya tidak terlalu dibuat kencang-kencang ya. Kalau kita pikirannya kencang terus ya, nah nanti ya kita malah bisa cepat sakit gitu ya. Nah kita ya biasalah kehidupan itu memang ada hanya masalah itu sudah ada, tapi kita perlu mengelola masalah itu sehingga bisa dipecahkan masalah itu. Nah, terutama kita orang muslim ya, orang muslim itu ya kita punya Tuhan ya, kita curhat pada Tuhan kita ya, punya masalah yang kita curhat, minta pertolongan ya. Nah, itu sehingga nanti bisa dimudahkan ya jalan kita. Itu yang keenam. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Kalau tidak ada pertanyaan, siap untuk ditanya. Tidak ada pertanyaan? Ya silakan Mbak siapa? Cici ya Mbak Cici. Mbak Cici apa yang mau ditanyakan? Itu daun jambunya nanti kan direbus, Ya. terus airnya diminum. Campur gulanya banyak boleh nggak? Itu kalau menurut saya banyak malah nggak boleh. Jadi gula itu hanya untuk menetralkan rasa dari agak pahit itu, dinetralkan itu secukupnya, nggak usah terlalu banyak. Kalau misalnya gula khawatir terlalu banyak, kan gula itu kebanyakan kita juga nggak baik. Gula itu ya pakai madu itu malah lebih baik. Madu itu kan ada kandungan gulanya, tapi nggak sebanyak gula dari gula tebu paku itu. Ya. Jadi konsumsi jambu bijinya itu ya ekstraknya itu yang dari pucuknya itu dicuci, direbus, ya nggak usah rebusnya nggak banyak-banyak, rebusnya sedikit aja, terus nanti mau diminum kasih madu gitu. Nah itu, asalkan tadi daunnya dicuci dulu ya, dicuci bersih, jangan langsung direbus, dicuci dulu yang bersih, dicuci baru nanti direbus. Ya kalau sudah matang itu dikasih madu baru diminum. Nggak usah banyak-banyak, satu gelas sedikit aja sudah untuk seharian bisa. Ya jadi gulanya nggak banyak. Ya baik, terima kasih. Ada lagi? Ya Mbak siapa? Kita ya Mbak. Ya kan tadi salah satu manfaat daun jambu biji kan menurunkan kadar gula. Di sini ada tulisan efek penurunan gula darah ini bisa bertahan dalam 2 jam. Itu maksudnya 2 jam baru turun atau cuma turun dalam 2 jam terus bisa naik lagi? Ya. Jadi tadi benar ya, tadi menurut sebuah penelitian disebutkan bisa menurunkan kadar gula darah hingga 10%. 10% itu misalnya nilai kadar gula darahnya 100, turun bisa menjadi 90. Kan 10%-nya dari 100 kan 10. Nah, turun bisa jadi 90, itu bisa bertahan dalam 2 jam. Nah, jadi setelah minum itu terus turun, jumlah gula darahnya turun, nah nanti penurunannya itu bertahan 2 jam. Kalau dia konsumsi zat gula lagi, bisa naik lagi pelan-pelan. Ya, itu jadi bertahannya itu mulai dari penurunan diukur setelah minum itu sampai nanti 2 jam berikutnya. Nanti istilahnya itu khasiatnya itu berlaku sampai 2 jam. Menurut penelitian yang saya baca seperti itu. Ya, jadi ya memang nanti bisa naik lagi, tapi kalau rutin ya nanti bisa turun. Nah, tapi mengimbangi dengan pola konsumsi yang rendah gula. Kalau sudah minum ini terus turun, terus nanti makan gula lagi ya cepat naik lagi. Nah makanya untuk kadar gula darah ini memang pola makan itu perlu dijaga. Ya. Jadi kalau sudah misalnya kita ada yang di vonis ini ada gula darahnya tinggi, nah usahakan mengurangi gula.
makanan-makanan yang banyak mengandung gula dikurangi, sehingga nanti turun. Tapi nanti kalau sudah turun mau makan lagi ya nanti bisa naik lagi pelan-pelan. Makanya kita perlu ya meskipun kita sudah turun ya, kadar gula darahnya normal, ya kita tetap tidak mengkonsumsi gula berlebih supaya nanti tidak meningkat menjadi kadar gulanya berlebih. Kalau kadar gula darahnya berlebih itu ya tadi itu di darah itu banyak kandungan gula, dan itu untuk pengangkutan O2 dari paru-paru ke seluruh tubuh itu agak terhambat, sehingga nanti bisa lemas itu ya, gula darahnya tinggi bisa lemas. Dan ini juga bisa berimbas kalau di sistem ekskresi ya. Sistem ekskresi itu sistem perkemian. Jadi nanti kalau kadar gula darahnya tinggi itu di air kencingnya, air seninya bisa mengandung zat sedikit gula, sehingga kalau bekas kencing kok ada yang berhubung semut itu, nah itu kemungkinan yang bekas yang orang yang kencing di situ nanti kadar gula darahnya tinggi, karena itu air kencingnya banyak berhubung semut. Nah ini gula darah tinggi. Jadi untuk efek penurunan yang berlaku dalam penelitian itu disebutkan 2 jam. Jadi setelah itu ya nanti bisa naik lagi. Gitu ya. Baik, ada lagi yang pertanyaan? Sudah ada 2. Nanti tetap saya mau bertanya nanti. Gak apa-apa. Ini bukan ujian ini, bukan ujian. Cuma kita sharing saja. Ada itu ada yang tertarik di ya, mau tanya lagi? Ya ketanya, apa tadi? Cici. Kalau banyak gula itu nanti tangannya cair. Gimana? Apa? Kalau penyakit gula itu nanti kenanya di tangan, nanti tangannya cair atau gimana? Sudah. Penyakit gula itu tidak kelihatan. Dan nanti kalau dicek darahnya, dia kadar gula darahnya tinggi. Nah, terus dia rasanya juga dia bisa cepat lemas ya. Terus dia cepat lapar, terus cepat dia sering kencing, poliuri, polifagi, polidipsi. Nah itu di kalau tangannya enggak cair enggak. Kalau cair itu namanya ada edema, tangannya ada ödem. Ödem itu penumpukan cairan di dalam tubuh. Tangannya ödem. Itu bisa karena penyakit, bisa karena ya infeksi. Itu ya. Nah, ini makanya ini sejak awal kita anak masih muda-muda ya, kita jaga pola makan kita. Pola makan kita ya kita imbangi buah sayur, kemudian yang bergizi juga misalnya protein hewani, telur, daging itu juga perlu kita konsumsi ya seimbang, sehingga kita bisa menjaga tubuh kita ya. Karena kebanyakan penyakit itu muncul dari makanan dan pola hidup ya. Makanan kita tidak beres, pola hidup kita kurang baik, nah ini bisa menyebabkan penyakit yang muncul. Contoh tadi itu mengkonsumsi makanan banyak gula, sering minum teh mengandung gula, terus tiap hari teh gula. Nah ini istilahnya perlu diimbangi dengan makan makanan yang ada zat yang menetralkan gula tadi. Contohnya di daun jagung biji. Nah karena makanan itu memang jadi sepengetahuan saya sumber penyakit itu ada dari makanan dan pola hidup. Jadi kita perlu menjaga 2 itu, dan satu lagi pola pikir. Jadi pola makan, pola hidup, pola pikir. Nah ini perlu dijaga supaya kita bisa tetap sehat. Karena sehat itu juga butuh usaha ya. Tidak diam saja terus bisa sehat itu ya itu mukjizat. Kalau bisa diam aja terus sehat terus bisa mukjizat. Ada lagi?
Kalau tidak ada, saya yang mau bertanya ya jadi. Nah, ini saat saya terakhir tinggal ucapan terima kasih. Nah, ini contoh, tinggal ini selesai ya. Jadi saya mau tanya. Tadi saya sampaikan terkait dengan buah jambu biji dan daun jambu biji. Di dalam slide saya itu ada manfaat daun jambu biji. Ya, daun jambu biji itu dari segi ekstrak kimianya itu ada 5 senyawa ekstrak kimia yang terkandung dalam daun jambu biji. Ada yang bisa menyebutkan memang? Ya, siapa? Namanya siapa? Ika. Ya baik, Ika silahkan. Ada polifenol, gluten, flavonoid, tanin, antioksidan. Ya, bagus ya. Ya itu ya, benar ya. 100. Itu adalah 5 senyawa di dalam daun jambu biji. Kemudian masih ada pertanyaan lagi. Tadi ada secara umum manfaat daun jambu biji ada 6. Ada yang mau bisa menyebutkan? Ya, Mbak Bibi ya. Mbak Bibi. Kita, ya silakan. Ada itu meningkatkan kulit, mengatasi kram saat menstruasi, untuk jantung, sama gula pada darah. Menurunkan kadar darah ya. Ya itu. Terus diare, saya satunya itu anti kanker. Ya, ini kelihatan. Jadi 6 ya itu ya. Jadi kurang lebih untuk manfaat daun jambu biji ada 6 itu, dan ini bisa nanti kita pakai ya daun jambu biji itu di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita belum menanam jambu biji di rumah, ini alangkah baiknya. Ini saya sarankan ya, kalau rumahnya masih ada pekarangan, tanamlah tanaman yang bisa mengandung obat. Salah satunya contohnya daun jambu biji. Masih ada banyak tanaman lain, tapi saya sarankan daun jambu biji ini karena daun jambu biji ini banyak yang mengandung zat yang baik untuk tubuh kita. Baik, itu adik-adik sekalian materi yang bisa saya sampaikan ya. Tanggapannya gimana dari materi ini? Ada yang mau menyampaikan tanggapannya? Gimana materi ini? Kurang baik atau apa yang mau ditingkatkan gitu? Ini sih jadi tahu kan kalau dulu tuh di rumah ya. Kalau obat diare itu benar-benar daun jambu biji, terus yang pucuk, terus itu langsung dimakan, dari nggak boleh dipetik gitu loh. Kalau di rumah harus langsung dimakan. Kalau di rumah dimakan dari pohonnya, tapi di sini ternyata nggak seperti itu. Nah, menurut pengetahuan saya memang dipetik nggak apa-apa, ya, dipetik nggak apa-apa, terus bisa langsung dimakan juga nggak apa-apa. Kalau misalnya khawatir, ini kan daun itu tumbuh di alam, ada debu-debu, bisa dicuci dulu, ya dicuci dulu, nah baru nanti dimakan. Itu karena untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang nempel di pucuknya itu. Tuh. Jadi kalau sepengetahuan saya langsung dimakan di itu, saya belum setahu saya ya dipetik, terus nanti dicuci, baru bisa dikunyah-kunyah dimakan. Ya baik, terima kasih Mbak. Ada yang mau menyampaikan lagi? Pendapat lagi? Ya, ayo Mbak, namanya? Ini. Tapi mau tanya ini. Ya. Ini kan sebagai obat bisa mengatasi kram saat menstruasi. Nah, apakah sejauh ini di Indonesia tuh kan kayak apa? Itu loh Kiranti gitu loh. Nah, sejauh ini apakah ada orang yang mengekstrak daun jambu biji ini menjadi obat dijual kayak apa gimana? Kalau sepengetahuan saya ekstrak daun untuk kesehatan itu
sudah ada di pasaran ya, itu di toko herbal, tahu saya. Kalau yang untuk daun jambu biji ini saya memang belum pernah menjumpai langsung, tapi kalau untuk ekstrak daun-daun selain daun jambu biji ini memang saya pernah menjumpai di toko herbal, dan di situ sudah diekstrak menjadi bubuk. Ya, nah, kalau misalnya untuk daun jambu biji ini untuk yang mengatasi menstruasi itu kan untuk ekstraknya ya. Kalau misalnya kita tidak menjumpai ekstraknya, nah kita bisa tadi itu secara alami daun pucungnya dibersihkan, kemudian direbus, nah itu terus nanti dikasih madu dikit terus diminum. Nah itu tanpa ekstrak yang sudah diserbukan ya. Kalau sampai saat ini saya kemarin di toko herbal itu belum menjumpai sih sebenarnya ekstrak daun jambu biji, tapi kayaknya saya pernah mendengar ada ekstrak daun jambu biji. Ya, kalau dibandingkan dengan produk-produk untuk mengurangi nyeri pada waktu menstruasi, kiranti, nah ini bisa saja kiranti ini ada kandungan yang untuk salah satu senyawa yang bisa mengurangi nyeri ada. Jadi coba kalau misalnya banyak pas beli kiranti, coba dicek kandungannya Pak. Kalau salah satu kandungannya ada antioksidan, flavonoid, nah itu ya istilahnya bisa untuk mengurangi nyeri saat menstruasi. Sejauh ini memang sepengetahuan saya sendiri untuk khusus yang ekstrak daun jambu biji ini di toko herbal kemarin saya ke toko herbal itu saya belum menjumpai, tapi saya pernah mendengar ada ekstrak yang di daun yang dibuat ekstrak gitu. Itu ya Pak. Jadi yang memang masalah kewanitaan itu memang salah satunya ketika mens itu nyeri ya. Ya bagaimana kita ya mengelola nyeri itu ya. Bisa kalau terapi farmakologi maupun terapi non farmakologi ya bisa ya. Ini yang mbak-mbaknya ini lebih tahu sampai ya, terapi farmakologi maupun non farmakologi. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, mbaknya siapa? Isti. Tapi ini agak melenceng. Ya, silakan. Mau tanya apa namanya? Kan jambu biji itu sebaiknya kan ada yang bilang kalau makan itu sama kulitnya. Jambu itu kan sama kulitnya. Itu lebih baik dimakan sama kulitnya apa lebih baik dikupas? Ya. Sepengetahuan saya karena jambu bukan daunnya, jambunya buahnya kan? Ya, buahnya. Pengetahuan saya untuk buah jambu itu, kalau menurut saya lebih baik dimakan dengan tanpa dikupas. Karena apa? Karena dia mengandung zat hijau daun. Zat seperti itu, zat karoten, dan itu merupakan penting untuk tubuh zat tubuh. Jadi tidak dikupas. Asalkan jambunya masih bagus ya. Jangan jambu yang agak maaf ya, agak bosok terus dimakan itu jangan. Ya itu jambunya yang masih bagus dimakan sak kulitnya. Itu menurut saya lebih bagus itu daripada kulitnya dikupas. Tapi kalau ada agak sedikit bosok, maaf ya, kulitnya dikupas nggak apa-apa. Yang penting ada kandungan daging jambunya itu juga bagus. Tapi kalau menurut saya kulitnya dimakan alangkah lebih bagus. Asalkan sudah dibersihkan. Jangan tidak dibersihkan langsung dimakan. Nah itu debu-debunya di situ nempel itu masih masuk nanti. Dicuci dulu yang bersih, baru nanti dimakan. Jadi itu pengetahuan saya karena mengandung zat karoten tadi itu. Contoh zat karoten itu ada di zat lain itu ada di tanaman wortel. Wortel itu zat karoten. Wortel itu kulitnya kan warnanya agak merah ya. Itu biasanya kan dikupas, ya, dikupas karena memang wortel di dalam tanah ya. Wortel kan perlu dikupas. Nah, kulit sama di bawahnya itu kan warnanya sama itu ya, agak merah-merah itu ya, lampu merah itu. Nah, kalau itu perlu dikupas karena memang warnanya itu sama. Kalau di jambu itu ada yang kulitnya hijau, yang bawahnya itu dagingnya itu ya agak muda, agak putih itu ya. Nah, itu ya itu kandungan zat
warnanya ada di kulitnya itu, ada di kulitnya. Kan jambu kan nggak di dalam tanah. Kalau di dalam tanah ya harus dikupas. Nah, kalau wortel itu ya memang sama itu warna-warna yang atasnya itu warna merah semua itu sampai dagingnya itu merah. Itu zat-zat beta karotennya seperti itu warnanya semua. Itu untuk penting untuk tadi untuk zat antioksidan tadi itu ya beta karoten tadi. Terus kalau misalnya mau buat jus buah jambu ya usahakan kalau memang khawatir misalnya kan itu daun jambu bijinya itu sulit dipecah ya itu dihilangin nggak apa-apa, anunya apa namanya dagingnya atau yang jus. Kalau misalnya nggak khawatir jusnya apa namanya jambu bijinya itu bijinya itu bisa apa namanya pecah ya di jus sama dengan bijinya nggak apa-apa juga. Ya, artinya apa? Tapi kalau dimakan, setahu saya kalau dimakan semua kan jambu biji itu ada yang makan dari kulitnya sampai ke bijinya dimakan semua. Nah kalau menurut saya bijinya itu kan kadang kecil. Kalau dimasuk di dalam tubuh kita itu ada yang namanya appendix. Appendix itu usus yang kecil yang nanti kalau ada makanan masuk ke situ sulit keluar. Nah ini nanti sakit namanya usus buntu. Nah ini kalau bijinya itu sulit dipecah oleh apa namanya lambung, nanti masuk ke usus, nanti kalau nggak ada yang dorong ke anus, nanti nyampe ke itu khawatirnya itu. Jadi kalau makan jambu biji ya usahakan bijinya itu ya mungkin kalau nggak dijus ya apa namanya tidak dimakan. Nah, misalnya seperti itu. Kalau mau dijus ya nggak apa-apa, dipotong-potong dijus karena itu kalau dijus kan bijinya itu bisa pecah kecil-kecil ya. Nah itu nggak apa-apa. Kalau makan sekaligus jambu terus dimakan semua bijinya itu dulu waktu kecil teman-teman saya juga ada ya. Nah ini menurut saya ya ini dihindari karena khawatirnya nanti itu ada biji yang tidak bisa keluar dan bisa masuk ke lubang appendix gitu. Ada lagi? Nah ini kita bicara masalah kesehatan, satu hal aja ya terkait dengan jambu biji itu banyak sekali loh. Apalagi kita nanti terkait bicara masalah kesehatan yang lain. Untuk ini kan bulan Oktober ya. Bulan November besok akan ada kunjungan lagi ya. Terutama ya tentang kesehatan juga sih. Nanti akan disampaikan kalau tidak salah dengan Bu Yuli ya. Nanti silakan koordinasikan dengan Ibu Somiatun ya. Tahu saya itu. Ada lagi apa mungkin? Ya baik, kalau tidak ada ya saya cukupkan sekian ya dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat untuk kita ya, dan bisa kita ya, menjadi pengetahuan yang baik untuk kita. Demikian dari saya, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi sudah saya sampaikan ya, nanti bisa dibaca-baca meskipun tulisannya kecil nggak apa ya. Selamat siang, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.